Hi, and welcome back to my channel. Ini dia penerus sepatu lari daily trainer paling populer dari brand lokal 910 Sportswear. Ayo kita cobain sepatunya dan kita buat first impression reviewnya setelah first run dengan 910 Haze 1.5. So, ini dia sepatu lari yang sering kali di request di comment section di channel ini. Kenapa ya? Apakah versi yang pertama segitu bagusnya? Atau mungkin kurang bagus, makanya kalian menanti penerusnya? Ataupun mungkin karena dia daily trainer yang sangat affordable and gets the job done? Well, kita akan bahas semuanya itu di sini, tapi sebelumnya seperti biasa gue harus buat disclosure dulu. So, sepatu lari 910 Haze 1.5 ini adalah sepatu lari yang dikirim ke gue oleh 910, but I'm not being paid to make this video. Dan tidak ada pihak manapun yang mendengar opini-opini gue tentang sepatu ini ataupun menonton video ini sebelum gue upload video ini ke YouTube. So, seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. Apakah kalian masih ingat dengan Haze yang pertama? Kalau kalian perlu sedikit refresh memorinya, kalian bisa nonton reviewnya melalui link yang ada di atas ini. Tapi gue harus straight to the point. Kenapa gue nggak pernah membuat 100 km reviewnya? Karena gue memang nggak pernah lari sampai 100 km dengan Haze yang pertama. Alasannya karena midsole-nya, which is the heart and soul of a running shoe. Midsole-nya tuh terasa sangat flat, nggak hidup. Lari di atas 5 km tuh langsung terasa flat, nggak ada bounce, nggak ada rebound, nggak ada energy return. Jadi kita lihat apakah di versi keduanya atau versi 1.5-nya ini ada perubahan atau tidak. So, kita mulai dari spesifikasinya dulu. So, 910 Haze 1.5 ini masuk di kategori daily trainer. Jadi cocok untuk everyday daily runs, untuk menambah jam terbang lari kalian, bukan untuk race ataupun speed workouts dan long runs. Walaupun masih bisa digunakan di kategori-kategori lainnya, tapi performance-nya akan biasa-biasa saja dan tidak seperti sepatu lari yang memang spesifik untuk kategori race ataupun speed workout ataupun long runs. Jadi untuk stack height-nya, sepatu ini tingginya 39 mm di bagian rear foot dan 24 mm di bagian forefoot. Jadi heel to toe drop-nya ini 15 mm. Dan untuk beratnya sepatu ini 273 gram di ukuran 43. Dan ini cukup mengejutkan buat gue. Soalnya perbedaan paling besar di sepatu ini itu outsole-nya yang jauh lebih banyak dan midsole-nya yang lebih tebal. Jadi gue udah expect sepatu ini akan pasti berat. Tapi ternyata dia masih bisa lebih ringan dibanding Gaze Eki dan gue yang ukurannya 42. So well done 910. Jadi untuk beratnya gue kasih nilai 3,8/5. Lalu kita lanjut ke bagian upper dari sepatunya. It's basically the same, sama dengan model Haze yang pertama. Dia masih menggunakan 3 teknologi uppernya 910, yaitu Maxi Breathe Upper Tech, Hyperweb, dan Simlock. So, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang teknologi uppernya, kalian bisa nonton review Haze yang pertama. Tapi basically sekarang kita bahas apa yang gue suka dan kurang suka dari uppernya. Yang gue suka adalah keringanannya. Soalnya ini bahannya dia sangat tipis dan sangat minimalis, membuat uppernya terasa sangat ringan. Bahkan untuk lidah sepatunya yang seperti bahan neoprene ini, menurut gue dia sangat tipis dan sangat ringan. Walaupun kita perlu sedikit main-main dengan bahannya agar tidak terlipat di dalam sepatunya, tapi begitu kita menemu posisi yang pas, dia cukup nyaman. Tapi yang gue kurang suka dari uppernya ini, bahan TPU overlay di bagian depan sepatunya. Ini menurut gue dia terlalu banyak dan terlalu tinggi hingga sedikit menghalang sirkulasi udara. Sama dengan model yang pertama. Lalu untuk bahan hyperwebnya ini dia seperti plastik, dia bukan mesh. Jadi agak sedikit terasa kaku di kaki kita, walaupun dia masih acceptable sih. Jadi untuk uppernya gue kasih nilai 3/5. Dan sekarang kita bahas tentang fit dan lockdown di sepatunya.
Secara keseluruhan, oke-oke saja. Gue nggak ada masalah dengan lecet di kaki ataupun tumitnya yang terasa seperti mau keluar dari sepatunya atau yang biasa disebut sebagai heel slippage. Tapi rasanya di dalam sepatunya ini agak sedikit kurang nyaman dan ini karena bahan uppernya yang seperti plastik ini. Jadi dia bukan bahan yang stretchable, jadi kalau misalnya kaki kita agak sedikit kurus dan tidak mengisi secara full ruangan di dalam uppernya dan di bagian toe boxnya, di saat kita ketatkan tali sepatunya ini akan jadi banyak lecek-leceknya dan rasanya kurang nyaman di kaki. Dan panjang kaki gue 26,5 cm dan lebarnya 9,5 cm dan ini ukuran 43. Dan kalau misalnya gue ambil ukuran 42, pastinya di bagian toe boxnya ini pasti akan jadi sangat ramping, apalagi untuk daily trainer, dan sayangnya tidak ada ukuran 42,5. So untuk fit dan lockdownnya gue kasih nilai 2,5/5. Dan sekarang kita turun ke bagian yang menjadi deal breaker di sepatu ini, midsole-nya. Soalnya menurut gue di model yang pertama midsole-nya terasa terlalu flat. Jadi first of all, 910 di model yang baru ini dia membuat midsole-nya lebih tebal. Jadi kalau nggak salah gue ukur di model yang pertama itu stack height-nya tingginya sekitar 30 dan 20 mm dan sekarang meningkat menjadi 39 dan 24 mm. Jadi cukup drastis penambahan midsole-nya dan ini membuat berat sepatunya juga naik dari 213 gram menjadi 273 gram. Tapi menurut gue itu masih oke untuk sepatu lari daily trainer dan teknologi midsole-nya masih sama dengan yang model yang pertama, hanya lebih tebal. Jadi udah pasti terasa lebih empuk. Walaupun bukan super empuk seperti Max Cushion Shoes. Dan untuk reboundnya ada, walaupun gue masih mengharapkan lebih banyak lagi. Soalnya ini sepatu lari daily trainer yang kita akan menggunakannya setiap hari hingga ratusan kilometer, yang harus selalu membuat gue semangat untuk mengambil sepatunya dan keluar rumah dan berlari. So untuk midsole-nya gue kasih nilai 3/5. Dan sekarang kita turun ke bagian outsole sepatunya. Dan disinilah perubahan paling drastis di model 1.5 ini, a full rubber outsole, atau at least di bagian-bagian yang diperlukan. Nice, soalnya ini adalah salah satu masalah yang gue komplain juga di model yang pertama. Soalnya di model yang pertama dia hampir full exposed midsole dan waktu first run aja langsung terlihat bagian-bagian outsole-nya yang kemakan. Jadi dengan adanya rubber outsole seperti ini pasti akan sangat membantu dari segi durability sepatunya. Mungkin agak sedikit terlalu tebal. Kalau misalnya dia sedikit agak lebih tipis, pasti akan membantu dari segi berat sepatunya. Tapi that's okay, that's fine. Yang penting sekarang sepatunya lebih tahan lama. Jadi untuk outsole-nya gue kasih nilai 3,8/5. Lalu yang paling penting adalah ride-nya. So gimana rasanya saat dipakai lari? Terasa seperti daily trainer, dan ini hal yang bagus. Soalnya gue ingat di model yang pertama, 910 mengklaim dia sebagai sepatu lari half marathon. Sedangkan untuk daily run saja menurut gue masih agak kurang nyaman. Sedangkan di model yang baru ini dia lebih sesuai deskripsinya sebagai daily trainer. Dia nggak mendorong gue untuk lari super kencang, tapi sepatunya juga nggak terasa males. Jadi dia cukup sigap dan cukup nyaman untuk dibawa daily runs dengan moderate effort. Although I wish the midsole was agak sedikit lebih responsif, tapi masih oke lah untuk daily training. Tapi ya gue berharap rebound yang sedikit lebih energik dari midsole-nya. Tapi untuk outsole-nya dia cukup bagus di aspal kering dan di aspal basah, so that's nice. Jadi untuk secara keseluruhan untuk ride-nya gue kasih nilai 3,2/5. Dan yang terakhir kita bahas soal harganya. Ini adalah sepatu lari dari brand lokal yang masuk di kategori price range yang sangat affordable, yaitu di kisaran 435.000. So it's a competitive price, walaupun udah mulai mendekati batas atas untuk kategori sepatu lari dari brand lokal. Tapi ya mudah-mudahan sepatunya semakin enak rasanya di saat gue lari dengan sepatu ini dan mudah-mudahan sampai ke 100 km review. Jadi untuk harganya gue kasih nilai 4,2/5. Lalu untuk overall score-nya, sepatu ini mendapat nilai 3,4/5. It's a fair score menurut gue, walaupun gue belum pernah menilai yang model yang pertama, tapi gue akan kasih nilai sekitar 2,8 ataupun 3/5. Jadi peningkatan yang cukup signifikan di model yang baru ini, dan menurut gue ini thanks to perubahan yang 910 lakukan untuk memperbaiki dua masalah paling besar di model yang pertama, yaitu midsole yang kurang tahan lama karena nggak ada outsole-nya, dan midsole yang kurang empuk karena kurang tebal. Belum perfect, tapi mudah-mudahan di setiap model Haze yang nanti 910 akan rilis akan selalu menjadi improvement dari model sebelumnya. So good job 910. So that's it untuk first run review gue untuk 910 Haze 1.5.
It's an improved daily trainer dari model sebelumnya, dan gue yakin pasti akan banyak sekali dari kalian yang enjoy sepatu lari ini sebagai sepatu lari daily workhorse kalian. And that's it, dan sekarang kita masuk ke topik diskusi minggu ini. So, apa saja hal-hal yang kalian menyesal tidak kalian ketahui ketika dulu baru mau mulai berolahraga lari? Misalnya, dulu gue nggak tahu cara pemanasan dan cooling down untuk berolahraga lari yang benar. Ataupun dulu gue nggak tahu caranya untuk memilih sepatu lari yang tepat dengan bentuk kaki kalian. Ataupun misalnya, dulu gaya larinya atau running formnya tidak betul, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi topik yang cukup menarik. Dan that's it. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe juga ke channel ini kalau belum. Dan share juga video ini dengan running buddies kalian, especially yang sedang mencari sepatu lari daily trainer dari brand lokal. This is a good option. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.